Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diol Kusna dari kelas PGM 3C. Di video kedua ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep, fungsi, dan landasan pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama, konsep landasan pengembangan kurikulum. Konsepnya meliputi pengertian kurikulum, fungsi kurikulum, maupun tujuan kurikulum. Pengertian kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman yang diprogramkan, direncanakan secara sistematik bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan. Berikut ini unsur-unsur yang ada di dalam pengertian kurikulum. Nah, yang kedua, fungsi kurikulum bagi kepala sekolah, guru, penulis, maupun masyarakat. Yang ketiga, tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum dapat dilihat dari pertama, hierarki, yang kedua, penyelenggara, yang ketiga, arah kelulusan. Fungsi kurikulum bagi masyarakat sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Sedangkan bagi siswa sebagai suatu pedoman belajar. Fungsi menurut Alexander, yang pertama, fungsi penyesuaian. Siswa diharapkan memiliki sifat mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Yang kedua, fungsi integrasi. Pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Yang ketiga, fungsi diferensi, bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan siswa pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Yang keempat, fungsi persiapan. Sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Yang kelima, fungsi pemilihan. Sebagai pemberi kesempatan bagi siswa untuk memilih program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang terakhir, fungsi diagnostik. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan dan kelemahannya. Nah, materi yang selanjutnya adalah landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama, landasan filosofi. Pengembangan kurikulum membutuhkan filsafat sebagai landasan berpikir. Filsafat juga menentukan arah kemana peserta didik akan dibawa. Untuk itu, harus ada kejelasan tentang pandangan hidup manusia atau tentang hidup dan eksistensinya. Sedangkan landasan psikologis adalah kondisi karakteristik psikofisik manusia sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dan interaksinya. Berikut ini perbedaan dari psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Nah, yang ketiga adalah landasan iptek. Ilmu pengetahuan merupakan seperangkat pengetahuan yang disusun secara sistematis yang dihasilkan melalui riset. Sedangkan pengertian teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah. Perkembangan iptek secara langsung berimplikasi terhadap pengembangan kurikulum. Secara tidak langsung menuntut dunia untuk dapat membekali peserta didik agar dapat memecahkan masalah.